Nah, selanjutnya kita bicara manajemen konflik nih. Karena kita bicara mediasi. Yang konflik jadi gini, kalau kalian ada berantem dalam rumah tangga, jangan kemudian itu didramatisir. Setiap orang, setiap rumah tangga akan selalu ada pertengkaran. Jadi sesuatu yang wajar. Kenapa sesuatu yang wajar? Karena kalian beda keinginan, beda latar belakang pendidikan, sehingga gesekan yang kemudian menjadi pertengkaran itu selalu ada. Nah, ketika bertengkar dan ingin baikan, jangan memberi syarat. Yoklah orang mah baikan deh, hayu tapi si anak kudu robah A, B, C dan seterusnya. Atau si nengna kudu robah. Karena cek bahasa kolot mah adat kakurung ku iga. Nah, karakter itu sulit untuk dirubah. Hanya kemudian dia bisa diperbaiki, itu pun kadang-kadang muncul lagi karakternya. Gitu. Jadi ketika ada masalah, kemudian kalian ada baikan lagi, ya sudah. Biarkan masalah selesai, tidak selalu dengan bahasa verbal. Maafin Neng ya, Neng maafin ya, gitu. Jadi seringkali masalah itu biarkan selesai dengan bahasa tubuh saja. Sebab susah meminta maaf itu. Neng maafin ya. Sekarang bisa, ada kenapa kan pakai WA. Tapi kalau sudah berhadapan minta maaf itu susah. Kenapa? Karena kalian hari ini bertengkar, si calon suami pulang ke rumahnya, calon istri pulang ke rumahnya sehari, apa namanya, nggak ketemu nggak apa-apa seminggu, biarin sebulan putus juga nggak apa-apa, tapi kan nggak bisa rumah tangga. Kalian nanti setiap hari, setiap jam, setiap menit kalian terus bertemu dan kalian tidak terhindarkan itu. Makanya ketika berantem, istri sudah bikinin kopi, udah mau masak lagi, itu sinyal bahwa dia sudah tidak ingin terus berantem. Nah, makanya suami tinggal cari cara mencairkan suasana agar kemudian masalahnya jadi cair lagi. Nah, sesudah cair ya sudah. Tidak lagi mensyaratkan harus A, B, C dan seterusnya. Nah, ada masalah-masalah besar yang harus meminta maaf ya, iya mah enggak. Tapi jangan setiap masalah kemudian harus diselesaikan dengan kata maaf. Karena kemudian nanti maaf itu tidak punya makna lagi. Kenapa tidak punya makna lagi? Karena terlalu sering minta maafnya. Gitu. Si ama kamari minta hampura, minggu kamari minta hampura, bulan kamari minta hampura, itu iraha rubahna gitu kan. Itu ya. Jadi yang pertama jangan ketika konflik kemudian baikan lagi, jangan menuntut syarat. Ya udah baikan lagi aja. Nanti kalau sudah sama-sama tenang baru obrolin, baru bahas. Siapa kenapa sih anu gitu kan. Karena masalah rumah tangga itu kadang-kadang seringnya itu sepele. Istri naon ngaranna teh lagi sensi, suami ngomongnya nggak bener gitu kan, keceplosan, marah. Suami lagi capek pulang dari kantor, istri nggak memperlakukan apa namanya, tidak misal tuh menyilahkan atau bikin kopi tuh naon, marah gitu. Nah, masalah-masalah kecil. Makanya jangan didramatisir kemudian itu jadi malah jadi masalah yang besar. Nah, yang selanjutnya jangan melibatkan keluarga ketika kalian berkonflik. Misalnya gini, kalian berantem nih. Nah, kemudian ngadu ke kakak, curhat ke adik, curhat ke si mama, si bapak. Jangan mengundang pihak ketiga dalam pertengkaran kalian. Karena ketika keluarga ikut campur, masalah yang sederhana, masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan bikin kopi,
kalian akan merasa masalah itu kemudian harus di-clear-kan ke banyak orang. Kudu di asang-rasang nama harus dibersihkan ka bibi, ka dulur, ka uwa, ka dan sebagainya. Karena masalah sudah kemana-mana. Makanya dalam manajemen konflik ada 3 hal yang pantangan. 3 hal pantangan jangan pernah kalian lakukan. Karena ketika 3 hal ini kalian lakukan, menurut penelitian kami dari berbagai macam kasus yang konsultasi ke KUA, 3 hal ini sangat dekat dengan perceraian. Dan kalian bisa buktikan di lingkungan kalian. Di lingkungan kalian kalau 3 hal ini dilakukan, pasangan itu akan merasa kebingungan, merasa pusing, merasa nggak berdaya, yang akhirnya hitungan bulan bahkan nggak tahun. Kalau masalah ekonomi bisa tahunan, karena istri akan bersabar. Tetapi kalau masalah tiga hal ini, dia akan sangat dekat dengan perceraian dari beberapa kasus yang kami hadapi dalam konsultasi. Yang pertama, kalau istri pengaduan. Jadi jangan jadi istri yang pengaduan. Jangan kemudian ngadukan kejelekan suami ke si mama, ke si bapak, ke adik, ke kakak, ke keluarga. Ceritain masalah, apalagi kalau lagi jauh, tadi ada yang kerja di apa namanya, di Karawang, kemudian ngebel si mama sambil nangis-nangis, masih anak anu. Yang di sini khawatir anaknya diapa-apain sana. Padahal kalian sudah baikan dengan suami, tetapi adik, kakak, orang tua masih kesal, masih marah terhadap menantunya, terhadap iparnya. Terus diakumulasi, sering ngadu, sering apa, tambah marah, padahal kalian marahan baikan lagi. Yang pada akhirnya dalam budaya kita, dalam banyak pengalaman yang pernah kami lihat, orang tua sering ikut campur dalam rumah tangga kalian. Rumah tangga pasangan suami istri itu. Ketika orang tua ikut campur, bahkan sampai ke titik orang tua mampu memisahkan anak-anaknya. Banyak orang tua yang memaksa anaknya, banyak adik, kakak yang memaksa saudaranya agar bercerai dari suaminya. Padahal kalian tetap masih ingin berumah tangga dalam hati kecil kalian, tetapi sudah dipaksa oleh orang tua untuk bercerai. Dan tidak ada seorang anak pun yang mampu melawan orang tua. Bisidoraka. Yang akhirnya dia ngikutin saran paksaan orang tua untuk bercerai. Ini ada cerita terkait hal ini. Jadi ada pasangan suami istri datang ke KUA ngobrol sama saya, konsultasi ke KUA. Dia cerita, dia nanya gitu, Pak, dosa enggak saya dengan istri saya nih sering makan di luar, sering nginep di hotel gitu. Kan pertanyaan aneh ya. Loh, ya nggak apa-apa suami istri gitu kan. Makan bareng, nginep di hotel, emang apa masalahnya gitu. Nah, kemudian si istrinya cerita sambil berkaca-kaca matanya, mau nangis, bahwa sebenarnya dia dengan suaminya itu sedang proses di pengadilan. Loh, proses di pengadilan? Ya udah tinggal cabut perkara, beres kan? Mereka masih sayang, mereka masih ingin berumah tangga, sedang di pengadilan, ya udah tinggal cabut perkara, beres, kalian rujuk. Nah, nangisnya tambah gede, udah kelihatan air matanya. Dia cerita bahwa memang salah saya, Pak. Saya dulu sering cerita masalah rumah tangganya ke si mama, ke si bapak, ke saudara. Akhirnya
si bapak antipati katanya, yang endingnya maksa supaya saya mengajukan gugat cerai. Bayangkan oleh kalian, mereka masih ingin berumah tangga, masih ingin bareng, tetapi oleh orang tuanya, oleh keluarganya dipaksa untuk bercerai. Ini renungan lah buat kita. Dan si istri tersebut pun sudah menyatakan bahwa salah saya ngadu. Saya cerita kejelekan suami, saya cerita masalah rumah tangga ke keluarga. Gitu. Itu. Makanya saya bilang tadi, bahkan hitungannya bisa 6 bulan, 7 bulan mereka bercerai kalau terus ngadu ke orang tua. Karena apa? Karena mereka akan pisah ranjang, si istrinya akan di rumah orang tuanya, kemudian mereka akan bertengkar lewat medsos, lewat WA, lewat SMS, lewat Facebook dan sebagainya. Dan kalian tahu sendiri, bahasa tulisan jauh lebih menyakitkan daripada bahasa omongan. Kalian saat ini nggak tahu, mungkin sudah lupa apa yang saya sampaikan 5 menit, 10 menit yang lalu. Ketika kalian berantem, istri dimaki-maki sama suami, si istri akan lupa apa yang dimarahin oleh suami itu, dia akan lupa. Hanya ingat garis besarnya saja. Tetapi kalau bahasa tulisan, bahasa WA dibaca, sakit hati, nangis gitu kan. Siang dibaca, nangis lagi, sore dibaca, nangis lagi, malam dibaca, nangis lagi. Dan hati kalian akan mengeras dan sulit untuk memaafkan pasangan. Karena kalian terus membaca itu, diliatin sama nih, WA suami saya, bener nggak suami kayak gini? Nih WA suami saya. Ke setiap orang, ke setiap keluarga diliatin WA-nya. Makanya saya saranin, kalau kalian bertengkar, ada kata-kata yang nggak baik dari suami, dari istri yang kalian merasa itu tidak pantas, hapus. Nggak usah buat bukti. Bukti buat apa? Kalian akan terus merasa sakit hati terus, sehingga kalian akan sulit untuk memaafkan. Apalagi kalau diliatin sama orang. Makanya kalau saya memediasi, ada yang bertengkar tuh Pak, SMS-nya tuh. Udahlah, saya nggak mau lihat. Hapus aja. Saya paling nyaranin seperti itu. Karena buat apa? Kalau kalian ingin rumah tangga baikan lagi, hapus. Agar kalian lebih bisa mampu memaafkan pasangan. Itu ya, yang pertama, jangan jadi istri yang pengaduan. Yang kedua, jangan jadi istri yang kabur dari suami, pundung. Jadi pan hari perempuan mah ya, hari pundung teh kan ngetes ya, cing nyah tuh, cik dijemput hente gitu kan. Tetapi dalam konteks yang saya bicarakan, pundungnya itu lebih khusus dari tentang istri yang kabur dari suaminya tanpa memberitahu suaminya, dia tiba-tiba packing, masukin baju ke koper, ngais anak, yang satunya dituntun sambil nutun koper sambil nangis pulang ke rumah orang tua. Datang ke rumah orang tua, yakin pasti kalian akan diintegrasi. Ngapain kamu pulang? Ada apa? Diapain? Dan sebagainya. Dan kalian akan terpaksa menceritakan kejelekan suami dan membela diri sendiri. Kalian niatnya ngetes, cing suami jemput enggak, mau nyamper enggak, tapi malah kemudian suami, gimana kalau suami ngetes, cing hayang apal, bisa hirup tanpa saya saberapa bulan, yang kalian malah nanti berjauhan. Gitu. Yang tadi akan bertengkar lewat medsos, saling ngancam, saling menjelekan, yang kemudian WA itu diperlihatkan ke banyak orang, yang kemudian kalian akan kesulitan untuk bisa kembali lagi. Itu sering kemudian orang tua maksa untuk bercerai. Ketika sudah bercerai,
nggak ada keluarga yang mau peduli tentang ekonomi si istri tersebut. Setiap rupiah yang kalian hasilkan betul-betul hasil keringat kecapean kalian. Bayangkan di usia 30, di usia 40, ketika kalian bercerai dari suami kalian, mau cari kerja di mana? Sekarang masih bisa bekerja. Tetapi di usia nanti nggak sangat sulit peluang kalian untuk bekerja. Tetapi ketika kalian sudah masih punya suami, kalian ada suami yang memiliki kewajiban untuk menafkahi kalian. Makanya lelaki itu yang pertama sabarin, yang kedua rewelin, sabaran, rewelan, dan kege pasti nyelehan ke istri. Karena suami itu karena suami itu kebanyakan suami, hampir semua suami itu nggak bisa ngurus diri sendiri, nggak bisa dia. Kopi aja pengen dibikinin, tinggal nyeduh doang gitu kan. Manja laki-laki itu. Nah, makanya kalau sehari 2 hari istrinya lagi liburan dengan anaknya ke rumah orang tua, rumah pasti merasa sepi. Dan kalian harus menjadi istri yang membuat suami merasa kehilangan. Gitu. Sebab ketika kalian kabur dari rumah bersama ke rumah orang tua, maka kalian akan menceritakan masalahnya, kemudian orang tua ikut campur, orang tua menghalang-halangi untuk bertemu, keluarga untuk terus mengomporin, menjelek-jelekan, yang pada akhirnya kalian akan kembali tadi, orang tua memaksa untuk bercerai, dan kalian akan tidak berdaya. Dan kalian, ini para calon istri harus memiliki prinsip seperti ini, bahwa nggak ada, kalau tadi yang saya gambarkan yang pensiunan BUMN itu dia pengen kembali ke istrinya karena istri pertamanya adalah orang yang paling telaten ngurus dia, maka kalian juga harus berprinsip bahwa nggak ada kemudian ayah yang lebih hebat untuk anak kalian yang sudah terlahir. Nggak ada ayah tiri yang berjuang keras untuk membesarkan anak-anaknya, untuk memberikan apapun yang anak-anaknya inginkan, nggak ada. Sangat jarang bapak tere yang mau memberikan segalanya untuk anaknya sehingga anaknya menjadi tumbuh besar dan sukses. Bapak tiri hanya memberikan uang jajan seperlunya. Dia ingin sekolah tinggi, dia ingin mencapai apa yang dia inginkan. Jarang yang peduli. Tetapi ayah kandung adalah orang yang ingin anaknya menjadi penerusnya, ingin menjadi anaknya tumbuh menjadi orang yang hebat, lebih hebat dari dirinya, sehingga berapapun biaya yang diperlukan untuk suksesnya anak, dia akan cari, mau minjem, mau apa, dia akan cari untuk anaknya. Gitu. Makanya berprinsiplah seperti itu. Nggak ada ayah yang hebat selain ayah kandungnya. Makanya ada permasalahan yang muncul, kalian upayakan untuk tetap bertahan dalam rumah tangga. Gitu. Itu ya. Jangan jadi istri yang pengaduan, jangan jadi istri yang kabur dari suami, yang ketiganya jangan jadi suami yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan fisik. Kalau saya tadi ngelarang istri jangan suka ngadu, tapi kemudian kalau suami bawa pepentung, bawa golok gitu kan, laporin sama polisi juga nggak apa-apa. Ada undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Negara hadir melindungi setiap individu dalam rumah tangga agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Gitu. Jadi jangan kalian para suami
ada masalah main main apa, kepret, main jejok, main tajong dan sebagainya, nggak boleh, gitu ya. Eee, karena itu salah satu hal yang kemudian akan membuat rumah tangga kalian dalam jurang kehancuran. Karena orang tuanya, adiknya, kakaknya akan membentengi istri kalian agar tidak dianiaya. Dan ketika dibentengi seperti itu, keluarganya akan tidak terima, keluarganya, anaknya atau saudaranya itu untuk kembali baikan lagi rumah tangga. Gitu. Jadi hindari terkait 3 hal tadi, jangan jadi istri yang pengaduan, jangan jadi istri yang kabur dari suami, jangan jadi suami yang melakukan kekerasan fisik. Ketika 3 hal itu dihindarkan, kalian tidak akan mengundang orang tua ikut campur, dan kalaupun ada konflik, kalian masih punya waktu yang panjang untuk proses menyelesaikan masalah kalian. Tapi kalau 3 hal itu dilakukan, hitungannya sok tanya saudara yang dipaksa orang tuanya, dari mulai dia bertengkar sampai ke cerai itu hitungannya nggak sampai setahun. Ini fenomena yang kami lihat di keluarga-keluarga. Nah, selanjutnya kita bicara manajemen ekonomi. Nah, dalam manajemen ekonomi, intinya gini, manajemen ekonomi itu kalian harus punya backup finansial. Kalian harus selalu punya backup finansial untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan mendadak. Gimana cara punya backup finansial? Rekening habis. Saya yakin seminggu sebulan habis kalian punya uang. Dompet apalagi, gitu kan? Kemarin saya kasih contoh kecil. Nanti ada satu lagi contoh bagaimana kalian harus punya backup finansial, punya cadangan. Selain kalian punya uang untuk kebutuhan sehari-hari, kalian harus punya cadangan. Artinya kalian harus menyiapkan dana untuk kebutuhan-kebutuhan besar di masa depan yang sifatnya mendadak dan mendesak. Karena kalau tidak mendadak kan bisa direncanakan. Nah, salah satu membangun karakter ekonomi kalian, misalnya gini, kita buat simulasi dan simulasinya dipermudah aja biar gampang ngitung ya. Jadi misalnya kalian sepakat untuk ada penundaan kehamilan, gitu kan? Maka anak lahir itu di usia rumah tangga kalian 2 tahun. Untuk biaya lahiran anak perlu biaya 2 juta. Maka kalian harus menyisihkan penghasilan kalian 1 tahun 1 juta. Bila itu merasa besar, kemudian bagi ke 12 bulan. Berarti kalian harus menyisihkan dari penghasilan kalian itu 1 juta dibagi 12 sekitar 80.000 setiap bulan. Merasa besar juga harus nyisihkan 80.000, bagi lagi ke 4 minggu. Maka kalian harus menyisihkan uang 20.000 dalam 1 minggu. Berat keneh we bagi 2. Jadi besok kalian beli celengan kaleng yang gede. Disiplin setiap minggu kalian masing-masing masukin celengan uang 10.000. Nah, sehingga nanti 2 tahun kemudian terakumulasi 2 juta. Ada sisa kembalian 2.000 masukin. Ada rezeki gede 50.000 masukin. Ada rezeki lagi 100.000 masukin. Tetapi yang pokok itu jangan tertinggal. Sehingga kemudian hal yang besar terjadi di kemudian hari, yaitu istri melahirkan dan harus berbiaya 2 juta, kalian sudah punya. Sehingga ketika
mertua mau bayarin, datang ke Bu Bidan ieu sabarahaeun? Cek suamina teh, "Udah Pak, saya aja yang bayarin, ada kok," gitu kan. Bangga mertua. Kalian pun bangga bahwa kalian sudah bisa membuktikan kepada mertua bahwa kalian bisa menghidupi keluarga tanpa bergantung kepada orang lain. Bu sabarahaeun 1 juta, gorehel tadi sagepok 5 ribuan gitu kan. Kan celengan ya gitu. Nah, tapi kalian kemudian bisa membuktikan itu. Nah, sampel selanjutnya untuk membangun karakter ekonomi kalian, misalnya gini, nih Dandi nih misalnya bulan ini dapat rezeki nih, bonus atau usahanya lagi maju, dapat uang 5 juta nih. Dapat uang 5 juta. Nah, kemudian Dandi tawarin ke istri ketika punya uang 5 juta itu. Mah, hoyong gelang, hoyong kalung. Gitu kan. Tawarin ke istri gitu. Nah, ketika Dandi nawarin emas, semua perempuan pasti mau. Senang dikasih emas. Gitu. Ketika Dandi ngasih emas ke istri, orang tua bangga bahwa kelihatan Dandi dan istrinya mampu tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari tapi juga untuk sudah sifat aksesoris berupa emas gitu. Jadi manfaat yang pertama itu nyenengin istri, banggain sama mertua. Yang manfaat yang kedua itu ngobrol sama istri. Ngobrol nih sama ayah, ku aa dibelikeun emas, tapi lamun aa butuh deui jang modal, wayahna emas ieu dijual. Gitu. Nah, istri harus mau. Kenapa harus mau? Istri saat itu bisa menyelamatkan aset, menyelamatkan uang agar kemudian tidak dihabiskan oleh suami dalam satu periode waktu. Karena uang kalau disimpan di rekening, yakin habis. Apalagi cash dipegang, itu habis. Tapi dengan berbentuk dijadikan emas yang bisa dipakai oleh istri, ketika suami mau jual, pasti harus istri ngizinin dulu. Sok dijual emas, tapi jangan naon heula. Gitu kan. Nah, sehingga kalian nanti belajar diskusi di sana. Gitu. Dan nggak usah khawatir si istri tersebut. Kenapa? Orang lain mah nggak tahu. Taunya ganti-ganti emas bae. Disangka loba emasna. Jadi padahal mah kan ada dibeliin, ada butuh lagi buat modal dijual. Ada lagi dibeliin, butuh modal lagi dijual lagi. Nggak apa-apa. Tapi kalian akan terus berdiskusi bahwa emas itu dijual untuk apa. Ini emas itu kemudian ya kalau memang tidak ada keperluan kan nambah banyak emasnya kan. Ada gelang, nanti ada ali, ada kalung, ada logam mulia dan seterusnya. Kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak. Kemudian kalian bisa targetkan emas itu nanti dijual kalau ada yang jual tanah, ada yang jual mobil dan seterusnya. Tetapi emas itu dijadikan investasi backup finansial kalian bila ada kebutuhan-kebutuhan mendesak di kemudian hari yang sifatnya besar atau bahkan kalian memiliki target seperti tadi celengan targetnya lahiran anak ketika melahirkan. Nah, emas ini mau ditargetkan untuk dikumpulkan jadi apa? Karena nggak mungkin kan emas dipotong dijual sepotong nggak mungkin kan. Tapi kalau
di rekening, nggak kerasa ngambil 100, 500, 300 habis semuanya. Nah itu, nah setelah kalian terbiasa kemudian menyisihkan penghasilan kalian baik dalam bentuk celengan atau kemudian diinvestasikan di emas, kalian akan terbentuk karakter kalian dan kalian lebih mampu menghadapi gelombang kehidupan, menghadapi pernak-pernik rumah tangga. Di antaranya karena kalian sudah kuat mentalnya dalam konflik dan ekonomi kalian selalu punya backup finansial. Karena saya yakin kalian pernah tidak punya uang dan pernah merasakan bagaimana bingungnya, bagaimana jalan kondisi nggak punya uang dan ada yang bilang ada suaranya ya? Papai suaranya jelas, Pak Penghulu? Mohon respon. Nah itu ya. Halo, Pak Penghulu. Suaranya ada? Ada masuk. Ada masuk ya. Ya, Nah itu manajemen konflik. Nanti sok ada yang raise hand nih, ada yang mau bertanya, Kang Rian, Kang Iqbal, atau yang tadi itu raise hand-nya? kalau nggak salah itu yang tadi. Oh yang tadi ya. Nah, sok. Jadi Nah ketika kalian mampu memanage konflik sehingga kalian terus mampu mencari solusi-solusi dalam masalah-masalah, kalian mampu menyisihkan penghasilan sehingga punya backup finansial. Nah, kemudian kalian lebih bisa bagaimana mewujudkan ketahanan keluarga karena tantangan konflik dan ekonomi kalian lebih mampu gitu. Nah, manajemen spiritual ya, itu agama mengatur bagaimana kewajiban suami istri itu dilaksanakan, bahwa kemudian suami menjadi pemimpin yang harus memiliki tanggung jawab, yang bisa membawa rumah tangga ke arah rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum naro di sana gitu. Jadi tugas pemimpin itu berat lah. Tapi dan setiap pemimpin akan kemudian nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, kewajiban istri yang paling menonjol itu ya taat. Jadi sesudah kewajibannya melaksanakan sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, maka dia harus taat dan patuh terhadap suaminya. Tetapi seperti saya kembali di awal, tetap kalian ada dalam sejajar, berdampingan. Itu. Sementara dari saya itu aja. Mangga bila ada yang ingin bertanya, Pak Penghulu mangga difasilitasi. ya, terima kasih kepada Pak Imam Mutawakil selaku Kepala Keselamatan Rahmat Mulia yang sudah menyampaikan gamblang jelas, walaupun dalam perjalanan karena ini virtual terkendala dengan dan lain sebagainya, ada sedikit kadang berhenti dan lain sebagainya, tapi insya Allah pokok-pokoknya bisa ditangkap oleh kita semua yang mengikuti kegiatan ini. Nah, sedikit dulu nih. Baik teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya lihat di chat juga tidak ada yang nanya, tapi kalau ada yang langsung tanya, silahkan acungkan tangan saja, nggak apa-apa, atau dengan tanda di sebelah kiri, raise hand itu namanya, untuk bertanya, atau langsung dihidupkan aja, di unmute, dan silahkan untuk bertanya. Kalau ada, kami persilahkan. Ya, ada yang bertanya? Ada yang ingin ditanyakan?
atau mungkin karena sudah ngantuk nih. Setengah 10. Setengah 10 ya. Setengah 10 ya. Iya, Ya. Iya, saya kayak tidak serap. terasa luar biasa. Ada tambahan dari Kayak kopian Pak segala Jibril? teh. Enggak? Cukup? Kayaknya cukup Pak, udah Oke. gamblang, udah luar biasa itu. Siap, siap. Udah cukup. Ya, makasih. Baik, rekan-rekan semua, para pengantin, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami bersama dan nanti pada intinya menjadi bekal untuk perjalanan rumah tangga yang akan dilaksanakan, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan sampai pada Amin. waktunya nanti sesuai dengan rencana, berjalan dengan lancar, Amin. sehat semuanya, dan juga bisa meraih keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tidak Amin. hanya di dunia tapi sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Amin. rabbal alamin. Mungkin karena tidak ada yang Pak Iqbal enggak tanya? Kayaknya cukup Pak Chef mungkin Sulaiman. Pak Naib ya. Ya, ya, Mak. Enggak. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.